Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen komputer dan cara merakit komputer menggunakan software. Oke, kita masuk saja pada pembahasannya. Jadi komponen yang pertama itu ada casing. Fungsi utama casing adalah melindungi perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Meskipun kita bisa menjalankan komputer tanpa casing, tapi menyalakan komputer tanpa casing itu rawan terjadi kerusakan perangkat keras yang ada dalam komputer tersebut. Selanjutnya, itu ada power supply. Fungsi power supply adalah mengubah arus AC menjadi arus DC. Karena semua perangkat yang ada dalam casing itu membutuhkan arus DC. Jadi arus yang melewati kabel ini itu sudah dikonvers menjadi arus DC. Yang ketiga itu ada motherboard. Fungsi motherboard yaitu untuk menghubungkan semua perangkat pada komputer. Jadi semua perangkat yang ada di komputer itu beroperasi di atas motherboard. Artinya, motherboard mengemban tugas bahasa kode antar perangkat keras yang untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja pada komputer. 4. Hard disk merupakan media atau tempat penyimpanan data yang bersifat permanen dan berkapasitas lebih besar jika dibandingkan dengan media penyimpanan data yang lain. Selain itu, hard disk juga sebagai tempat menginstal software yang terdiri dari operating system dan aplikasi. Dan banyaknya data yang ditampung di hard disk itu berdasarkan kapasitasnya. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin besar data yang bisa kita simpan dalam hard disk. 5. Memori RAM atau Random Access Memory yang memiliki fungsi untuk menyimpan data dan instruksi program yang akan dan sudah diproses, dan yang ada dalam memori RAM ditulis dan dihapus. 6. Prosesor. Prosesor untuk mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Berikutnya yaitu card inverse atau ekspansi, yang merupakan komponen tambahan yang berfungsi untuk mengembangkan performance komputer atau menambah fungsionalitas dari komputer itu sendiri. Jadi di sini kita juga akan bahas tentang merakit komputer menggunakan software simulator merakit. Nama softwarenya itu IT Essential Virtual Desktop. Software ini cocok digunakan jika ingin belajar merakit dan mengenal perangkat-perangkat komputer dalam bentuk digital. Jadi kita masuk saja pada perakitannya. Yang pertama itu kita siapkan casingnya terlebih dahulu. Kedua, lanjut memasang power supply pada casing. Lalu baut, dan sekarang power supply-nya sudah terpasang pada casing. Jika sudah terpasang, lanjut kita siapkan motherboard. Sebelum memasang motherboard pada casing, kita pasang dulu prosesornya dan heatsink serta dengan RAM memori. Pasang prosesornya terlebih dahulu. Untuk memasang prosesor, cari sudut segitiga yang terletak pada bagian sudut prosesor. Yang gambar segitiga ini kita paskan dengan segitiga yang ada pada soket prosesor. Setelah itu, kita tutup lalu kunci. Dan jangan lupa untuk menaruh pasta agar menjaga suhu pada prosesor. Lalu kita pasang heatsink di atas prosesor, kemudian kita kunci heatsinknya, lalu kita pasang kabel heatsink yang terhubung ke motherboard yang jumlahnya itu ada 4 pin. Lalu pasang memori RAM, jangan lupa kunci. Setelah perangkat-perangkat ini terpasang pada motherboard, lanjut kita pasang motherboard ke casing. Selanjutnya, kita pasang kartu ekspansi atau kartu tambahan. Pertama kita pasang dulu network interface cardnya dulu. Lalu pasang wirelessnya. Lalu pasang VGA cardnya. Setelah semuanya terpasang, lanjut kita memasang drive internal. Yang pertama itu pasang hard disk terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada drive internal. Yang pertama itu pasang hard disk terlebih dahulu. Jika sudah terpasang, jangan lupa untuk dibaut. Drive CD atau DVD adalah perangkat penyimpanan optik yang membaca dan menulis informasi ke CD dan membaca DVD. Selanjutnya, floppy disk drive adalah drive magnetik yang membaca dan menulis informasi ke floppy disket. Berikutnya, sambungkan semua kabel internal ke komponen komputer yang sesuai.
Pastikan untuk mencocokkan pin 1 ke pin 1 saat menghubungkan kabel ke perangkat. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan perakitan komputer, pasang panel dan kencangkan ke casing menggunakan skru panel. Anda sekarang siap untuk menghubungkan kabel eksternal ke port di bagian belakang komputer.